Aduh, sakit. Kakiku terluka dan berdarah. Bagaimana ini cara menghentikan darahnya biar tidak keluar lagi? Halo anak-anak, perkenalkan saya Kang Wahyu. Di awal video tadi ada anak kecil yang terluka dan berdarah. Jika kalian mengalami hal seperti itu, tenang saja. Darah dapat berhenti sendiri dan membeku, karena di dalam darah terdapat komponen yang berfungsi dalam proses pembekuan darah. Tapi, jika darah yang keluar banyak, segera cari pertolongan ya. Berbicara tentang darah, kali ini kita akan mempelajari tentang sistem peredaran darah. Apa ya sistem peredaran darah itu? Sistem peredaran darah adalah salah satu jenis sistem organ yang merupakan bentuk kerjasama antar komponen peredaran darah untuk melakukan fungsi yang kompleks. Komponen sistem peredaran darah itu ada 3, yaitu jantung, pembuluh darah, dan juga darah. Yang pertama jantung, berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian pembuluh darah merupakan organ yang berbentuk saluran tertutup dan bercabang. Pembuluh darah berfungsi sebagai tempat mengalirnya darah. Terakhir darah, yang merupakan jaringan ikat cair yang berfungsi sebagai media transportasi zat yang diperlukan oleh tubuh dan juga zat sisa metabolisme. Zat yang diperlukan tubuh yang terdapat di dalam darah diantaranya nutrisi, oksigen, hormon, mineral, enzim, dan juga antibodi. Zat sisa metabolisme yang diangkut oleh darah contohnya karbon dioksida. Darah dalam sistem peredaran darah mempunyai beberapa fungsi. Fungsi yang pertama yaitu transportasi berbagai zat seperti oksigen, nutrisi, hormon, enzim, dan juga zat sisa metabolisme seperti karbon dioksida. Fungsi kedua yaitu proteksi atau pelindung dari berbagai benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Fungsi darah yang terakhir yaitu regulasi, mengatur suhu tubuh dan mengatur keseimbangan pH darah. Sekarang, apakah kalian tahu komponen penyusun darah itu apa? Ketika darah diambil dari dalam tubuh, darah dapat dipisahkan dengan alat yang bernama sentrifugasi. Alat sentrifugasi ini merupakan alat yang digunakan untuk memisahkan campuran padat dan cair dalam suatu larutan dengan menggunakan gaya sentrifugasi atau gaya putar yang sangat cepat. Setelah darah dipisahkan dengan gaya sentrifugasi, akan menghasilkan seperti ini. Terlihat ada 2 komponen yang berbeda. Apakah kalian tahu kedua komponen tersebut? Komponen darah yang berada di atas itu adalah plasma darah yang berwujud cairan berwarna bening kekuningan, berjumlah 55% dari total komponen darah. Sedangkan yang di bawah adalah sel darah yang dominan berwarna merah dan berwujud padatan, berjumlah 45% dari total komponen darah. Jadi perlu diketahui bahwa dalam darah itu tidak semua berwujud cair, ada pula yang berwujud padatan. Karena plasma darah yang berwujud cair lebih banyak dibandingkan sel darah yang berwujud padatan, sehingga membuat darah kita berwujud cair. Sekarang muncul pertanyaan, mengapa plasma darah berwujud cair ya? Hal ini disebabkan 91,5% plasma darah mengandung air. Selain itu, 8,5%-nya adalah zat terlarut. Zat terlarut yang terdapat dalam plasma darah adalah protein dan zat lain. Nah, berbicara tentang protein, protein yang terdapat dalam plasma ini ada 3 jenis utama, yaitu ada protein globulin yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari berbagai benda yang masuk ke dalam tubuh. Protein kedua adalah protein fibrinogen yang berperan dalam proses pembekuan darah. Terakhir, protein albumin yang berperan mengatur tekanan dalam pembuluh darah. Ketiga protein ini sering disebut sebagai protein plasma.
Sedangkan zat lain yang terlarut dalam plasma darah antara lain sari-sari makanan, mineral, hormon, antibodi, dan zat sisa hasil metabolisme seperti urea dan karbon dioksida. Plasma darah di dalam tubuh mempunyai beberapa fungsi. Fungsi yang pertama adalah menjaga keseimbangan cairan tubuh karena 91,5% komponennya adalah air. Fungsi kedua menyebarkan zat-zat yang dibutuhkan tubuh, misalnya menyebarkan sari-sari makanan, hormon, dan juga enzim ke seluruh tubuh. Fungsi berikutnya mengangkut sisa metabolisme seperti karbon dioksida. Plasma darah juga berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh, karena pada saat proses metabolisme dihasilkan panas. Panas tersebut kemudian disebarkan ke seluruh tubuh melalui plasma. Selain itu, plasma darah juga berfungsi melindungi tubuh dari berbagai benda asing yang masuk ke dalam tubuh, membantu proses pembekuan darah, dan juga mengatur tekanan dalam pembuluh darah. Masih ingatkah kalian komponen darah selain plasma darah? Ya, benar, sel darah. Sel darah berjumlah 45% dari total komponen darah. Sel darah tersusun atas 3 jenis, yaitu sel darah merah atau eritrosit yang berfungsi mengikat oksigen dan juga karbon dioksida. Yang kedua, sel darah putih atau leukosit yang berperan dalam pertahanan tubuh melawan kuman atau bibit penyakit. Terakhir, keping darah atau trombosit yang berperan dalam pembekuan darah. Coba sekarang jawab, mengapa darah berwarna merah? Itu karena 44% sel darah tersusun atas sel darah merah. Sedangkan 1%-nya adalah campuran leukosit dan trombosit. Demikian penjelasan tentang sistem peredaran darah. Video selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis sel darah. Sampai jumpa ya di video selanjutnya.